Misius, oke. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, alhamdulillah ketemu malam hari ini. Kesempatan yang luar biasa karena saya biasanya tidak mengajar online. Ya, teman-teman, it's interesting to have with you guys. Tapi apa? Ini masih ada teman-teman yang masuk, masih sambil ditunggu. Oke. Oke. Nah, teman-teman, akan saya sampaikan bahwa bahasa Inggris bagi yang sering ketemu dengan saya akan selalu bilang bahwa bahasa Inggris bukan segalanya, tetapi teman-teman nanti ke depan ketika teman-teman bisa bahasa Inggris, teman-teman akan punya kesempatan yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain. Satu, semua beasiswa itu harus pakai bahasa Inggris. Jadi kalau teman-teman, if you dream to have a scholarship, harus mengusahakan bahasa Inggris ke depan. Today is maybe the end for your journey in Mucil, but then actually this is the start. Tapi awal ketika teman-teman nanti, ketika nanti SMA, ketika nanti kuliah, dan bahasa Inggrisnya harus tetap diusahakan ya. Good. Bahasa Inggris pentingnya karena satu, ketika nanti teman-teman mau mencari beasiswa harus dengan bahasa Inggris. Ketika teman-teman mencari pekerjaan, terutama di BUMN, nah kayak sekarang sedang pembukaan BUMN, nah, teman-teman ketika pembukaan BUMN itu teman-teman diwajibkan untuk bisa berbahasa Inggris. So that's why that's very important for you guys. But perjuangannya memang karena Jogja DIY itu masih spesial, masih ada SPD, dan saya sampaikan bahwa dikanya di Indonesia hanya 2 yang masih ada ujian, dan ujiannya DIY dan provinsi, teman-teman. Karena saya dulu sempat saya bertanya karena saya ada kelas dengan Wawali Jogja, saya bertanya kenapa di Jogja masih ada SPD. Karena di Jogja masih ingin mempertahankan tradisi unggulnya kayak gitu. Jadi teman-teman perjuangkanlah. Saya juga kemarin bilang ke teman-teman yang di kelas saya bahwa masuk sekolah favorit itu bukan segalanya, tapi kalau teman-teman bisa masuk situ, teman-teman nanti dapat link. Ya, link itu yang mahal ya. Oke. So, bahasa Inggris pendekatannya agak beda dengan bahasa Indonesia dan IPA. Kalau nanti IPA harus banyak latihan, kalau matematika harus banyak latihan dan IPA harus banyak membaca, dan kalau bahasa Inggris harus banyak kosakata. So you need to have more vocabularies. But karena vocab itu tidak instan, tidak sekali jadi teman-teman minimalnya nanti ke depan sudah tahu dulu untuk apa bahasa Inggris. Miss Yus, Miss Fa, dan guru-guru dan tim dari Mucil sudah mengusahakan yang terbaik, dan alhamdulillah kayaknya kemarin teman-teman masih menduduki posisi oke ya. So I hope that's going to be the same for ice PD-nya gitu. Oke. So kita akan, teman-teman udah dapat semuanya. You have got the paper. Malam ini kita akan membahas malam ini bukan segalanya, tapi malam ini adalah bagian dari semangat, dan nanti teman-teman harus tetap belajar. Mungkin nanti setelah hari ini boleh buka-buka bukunya, buka-buka latihan-latihannya, dan latihan-latihan yang harus dilihat adalah terutama kosakata yang di dalam pertanyaan tersebut ya. Dulu saya kalau di kelas sudah menyampaikan, kalau yang pernah ketemu dengan saya, kosakata yang harus dipertahankan adalah harus dihafalkan adalah kata kerja. Nanti teman-teman kalau punya kata kerja banyak itu lebih lebih nyaman ketika membaca, karena ujian ASPD bahasa Inggris untuk SMP tidak, mungkin ada sedikit structure tapi tidak ke grammar, but mostly about reading. Jadi karena reading jadi harus kosakata banyak ya. Oke, so kita akan mulai teman-teman. 182. Oke, good. It's incredible. 182. But that's amazing. Oke, teman-teman sambil karena kalian pasti lelah sekali, perjuangan panjang, jangan sia-sia. Teman-teman sudah berjuang
habis-habisan selama ini. So I hope malam ini menjadi malam yang juga membantu untuk menentukan untuk besok ya. Oke, so we're going to start with the English. Nah, bahasa Inggris. Kita akan mulai teman-teman. So I will share. Saya sudah dapat soalnya dari Miss Yus. Terima kasih yang chat. Oke. Oke ya, teach black magic. Oke, good. That's a different. Oke, good. Nice. Oke, teman-teman akan saya share ya. You may write something on our chat, but you may not talk. So jadi keep silent aja ya. So akan share. Oke. Oke, ini udah ada jawabannya. But malam ini biar teman-teman tidak stres. Tonight is going to be about sambil membaca, memperhatikan apa yang perlu teman-teman nanti perhatikan ya. Lihat seperti ini, coba halaman pertanyaan nomor 27. Kata pertama itu kata kerja semua, dan ini adalah kata kerja wajib yang teman-teman kuasai kemarin ya. Oke, but dan untuk mengerjakan soal reading, the first teman-teman harus lihat pertanyaannya sekilas dan dipahami. Ya nanti bacanya lebih langsung mencari jawabannya jika dimungkinkan ya. Oke, kayak yang ini adalah kita akan mencoba untuk melihat sekilas karena nanti mungkin nomor 27 itu tidak harus baca semua, but then we need to understand some point. Oke, kita akan coba lihat. Masih ada yang masuk-masuk, it's okay, so welcome. Oke, coba lihat yang ini. Whole grain, grain lightly sweetened. Nah, grain adalah teman-teman kayak ini apa? Biji atau wheat kayak gitu, kayak gandum. So teman-teman ini adalah more, ada kata kuncinya adalah manage weight. Oke, manage artinya kemarin sudah manage sama dengan direct, sama dengan direktur, sama dengan udah dulu ada rule dari kata ruler, makanya mengatur. Ruler, terus ada manage, manager, direct, director. Nah, ini weight. Kayaknya sering banget keluar kata weight, teman-teman. Mungkin karena sekarang lagi musim bahwa diet itu menjadi penting, makanya sering sekali kata weight. Ada weight gain. Kalau gain artinya memperoleh atau get. Kalau ini manage weight. Oke? Berarti kemungkinan ini adalah untuk orang-orang yang sedang berjuang dengan berat badan, karena harus di-manage berat badannya ya. Oke, terus di bawah kata kuncinya, ini ada ingredientnya, ada whole grain corn 1, whole grain oat 2, sugar, whole grain barley 3, whole grain, whole grain, dan sebagainya. Itu kemarin yang ditanyakan. So, you may have a look to the nutrition fact, tapi kalau tidak ada, nanti lihat pertanyaannya. Kalau ada pertanyaan how much, kayak itu mungkin you need to check the number. But then if you tidak ada pertanyaan tentang how much atau how many, you don't need to. But kita akan coba ya. Yang pertama, after reading the text, the reader will probably. Yang pertama teman-teman harus hafal kata yang pertamanya dulu. Yang A adalah avoid. Avoid adalah menghindari atau get away. Nah, kemarin semua yang away sudah diinfokan. Kalau yang away artinya menjauh. Avoid to consume. Consume adalah mengkonsumsi produk. To lose weight. Nah, ini avoid menghindari produk-produk untuk menghilangkan, untuk mengurangi berat badan. It's not. Terus purchase the product to keep their body slim. Jawabannya adalah ini, purchase, terutama teman-teman. What is it purchase? Purchase adalah sama dengan buy. Pasti udah tahu. Good. Buy the product to keep their body slim. After reading the text, the reader will probably purchase the product to keep their body slim. Karena manage weight itu berarti biar tidak tambah berat badan. But kita akan cek yang bawah. Karena nanti ke depan adalah sebenarnya mencari, karena nanti lebih ke jawaban, tetapi karena ini tidak hanya sekedar mencari jawaban, teman-teman harus paham juga kata-kata yang lain. Consume adalah mengkonsumsi,
The product all at once. All at once adalah pada satu ketika. Oke, consume the product all at once to gain weight. Nah, ini bukan manage weight, tapi untuk menambah berat badan. Jadi salah. Ya, oke. Good. Terus yang D, combine the product with milk to manage the weight. Oke, combine. Saya biasanya menganalogikan combine dengan roti bakar kombinasi. Oke, roti bakar kombinasi adalah, kalau ada roti bakar kombinasi, teman-teman, adalah yang satu separuh kacang, yang satu coklat, kayak gitu, dikombinasi. Jadi menggabungkan produk dengan milk to manage weight, untuk mengatur berat badan. Bukan. Kalau digabungkan dengan susu, nanti akan tambah berat badannya ya. Oke, so jawabannya adalah nomor 27. After reading the text, the reader will probably purchase the product to keep their body slim. Biar badannya tetap slim. Slim adalah ramping. Nah, apa bedanya slim sama skinny? Nah, kalau skinny itu nanti tanda kutip kurus tapi kayak tinggal ada kulitnya aja kayak gitu. But slim adalah ramping. Makanya ada slimming tea. Slimming tea adalah teh untuk merampingkan. Nah, biasanya yang diet-diet biasanya pada minum slimming tea untuk bikin badannya slim. Kalau skinny itu ya kayak cuma kulitnya doang ya, kayak orang kurang gizi dan sebagainya. Oke, itulah slim, teman-teman. Kita lanjut ke bawah. Nah, ini adalah tantangan teman-teman selanjutnya, karena nanti di soal-soal berikutnya adalah teman-teman harus memahami teks ini, dan untuk memahami jawabannya, teman-teman nanti harus paham. Oke, kita coba. Which of following statement? Following adalah mengikuti, makanya follower adalah pengikut. Statement, state dari kata menyatakan. Statement adalah pernyataan. Following adalah pernyataan yang mengikut, are in line. In line adalah sependapat atau seirama atau segaris gitu with the text. Mana yang pernyataan di bawah ini yang sama dengan teks di atas? Jawabannya adalah yang ketiga dan yang keempat. Coba yang pertama dilihat, yang ketiga langsung. The product has 5 variant of grain. Nah, tadi udah dihitung. Ada grain, ada whole grain oat, terus whole grain barley, dan sebagainya ya. Ada 5, nanti dihitung. Terus yang bawahnya adalah the product is good for one's on diet. Once adalah refer ke seseorang. Jadi produk ini bagus untuk mereka yang sedang diet. Nah, diet adalah sedang mengatur berat badan ya. Gitu. Bagaimana dengan jawaban yang satu sama yang kedua? Oke, coba kita akan cek. The product mainly consists of raspberries. Consist terdiri. Jadi produk ini hanya terdiri dari raspberries, dan jawabannya bukan. Ya, terus yang kedua, the product contain itu wadah atau mengandung. The product contain 9 or per serving. Oke, ada 9 per serving. Oke, jawabannya tidak. Oke, 8. Oke, serving jawabannya adalah 8. Jadi bukan 9 ya. Oke, jawabannya itu. Oke, good. Kita lanjutkan teman-teman. This product is suitable. Suitable adalah cocok. Oke, match mencocokkan. Jadi nanti teman-teman harus mencari persamaan kata. Tapi kalau pertanyaan biasanya udah sering sekali. The product is suitable. Suitable dengan match. Cocok. This product is suitable to keep. Keep adalah menjaga. Makanya goalkeeper adalah, goal adalah gawang, keep adalah menjaga. Jadi goalkeeper adalah penjaga gawang. Kalau shopkeeper adalah penjaga toko. Jadi keep body weight. Oke. This product is suitable to keep body weight since. Oke. Kenapa? Karena jawabannya adalah B, karena it has high nutrition with low calories. Calories itu apa teman-teman? Kalori adalah kayak yang untuk menggunakan tenaga, atau biasanya kalori itu cenderung sama dengan karbohidrat. Jadinya teman-teman nanti mengurangi karbohidrat biasanya akan lebih mudah untuk cepat-cepat kurus kayak gitu. Oke, manage itu ya, karbohidratnya is not okay, good.
It's only 8%, hanya 8%, ya. Jadi tidak banyak. Oke. Jawabannya adalah yang B, it has high nutrition. Nutrition adalah gizi with a low calories. Nah, kalau yang A, it contain high level of sugar. Nah, sugar adalah gula. Nanti biasanya juga disebut sebagai glucose. Nah, kalau banyak gula, berarti nanti biasanya karbohidrat. Kalau gula itu biasanya terkandung di karbo. Oke, good tidak. Contain good source of fat. Nah, karena fat adalah lemak. Jadi kalau orang yang sedang diet tidak makan yang banyak lemaknya, tapi yang kurang lemak. Yang D, it has low nutritional value, mempunyai nutrisi yang rendah. Nah, oke, ini nanti malah jadi kurang gizi ya. Oke, tidak menggunakan yang low. Oke, so teman-teman, jawabannya adalah this product is suitable to keep the body weight since it has high nutrition with low calories. Jadi kalorinya cuma 8%. Oke, tadi ada karbohidratnya cuma 8%, ada diet fiber 10%. Jadi fiber adalah serat. Dan biasanya ketika sedang diet itu lebih mengutamakan serat. Oke, sambil belajar ya. Oke, saya tahu some of you akan ada belajar, ada kuliah di nutrisi nanti menjadi ahli gizi ya. Oke, thank you itu teman-teman. Alright, oke. Nomor selanjutnya. Nah, ini Misius agak kecepatan nggak Misius? Ya, mungkin dengan ini, Sir, komunikasi aja dengan anak-anak gitu. Oke. Oke. Teman-teman ada yang kalau ada yang bertanya, any question? Nggak ada. Ya, oke. I know it. Karena kelas online itu biasanya pada off cam semua jadinya. Tapi saya yakin teman-teman mendengarkan semua ya sambil memperhatikan. Oke. Saya mau bertanya. Ya. Siapa namanya? Oke. Halo Gimana, Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Mau bertanya, Pak. Sebentar, Misius siapa ya ini ya? Soalnya saya harus keluar chat. Oh, nggak usah. Sudah ya? saya. 9B yang on mic. Raffi siapa tadi, Miss? Udah nggak apa-apa. Udah tak unmute. Udah tak mute. Oke. Yang lain mungkin angkat tangan dulu ya. Raise hand dulu ya. Yang mau bertanya silahkan raise hand dulu. Oke. Ya, teman-teman. Oke, selanjutnya ya. Nah, jawabannya ada di samping. Tapi Halo. biar teman-teman juga sambil belajar pengucapannya ya, sambil. Oke. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya. Iya, silakan. Kalau yang jual ayam itu di mana ya, Pak? Yang Saya jual juga ayam mau bertanya ini. Oke. Dilanjutkan ya, Halo. teman-teman. Oke. Halo. Oke. Atau chat dulu nanti ya, teman-teman. Boleh melalui chat dulu anak-anak, mungkin kalau ada pertanyaan Ya. nanti bisa ditampung, kita stop dulu gitu ya, bisa via chat. Mohon maaf jika yang mengganggu itu langsung Misius remove ya. Tadi udah langsung Misius remove. Karena nanti udah pergerakannya udah nggak bagus gitu, Mister. Jadi langsung saya remove aja. Oke. Thank you, Misius. Ya. Oke, good. Bastik. Oke, good. Oke. Nah, kita lanjutkan teman-teman ya. Oke. Karena kelasnya banyak, jadi agak susah kalau nanti live, but sambil memperhatikan saja ya. Ini semacam kayak ini dulu aja, sambil latihan, sambil teman-teman lihat. Oke. Saya punya bodyguard di sini, so terima kasih. Miju sama Miswa, oke. Incredible. Oke.
That's nice. Kita lanjutkan ya. Cyberbullying is the use of technology, adalah ada di sini penggunaan teknologi to harass. Harass itu nanti biasanya ada harassment, itu adalah pelecehan dan sebagainya itu teman-teman. Threaten, nah itu bacanya threaten. Kalau nanti hilang tidak hilang hanya, itu jadi treat artinya mentraktir atau merawat. Jadi treatment. Tapi kalau pakai H, jadi threat artinya mengancam atau ancaman. Oke, threat artinya ancaman. Kalau threaten artinya mengancam ya. Embarrass artinya mempermalukan. Jadi embarrassing sama dengan shy. Sambil ngumpulin, oke, teman-teman. Cyberbullying is the use of technology to harass, untuk melecehkan, to threaten, untuk mengancam, or embarrass. Makanya embarrass sama dengan shy. Ya. Or target another person adalah atau menyasar atau target, untuk menyasar, to target another person. Online threat, jadi ancaman yang online. Tweets, teman-teman biasanya udah pada nge-tweet on Twitter. Post adalah dari kata posting. Jadi apa artinya? Kayak kantor post. Kantor post itu artinya mengirim. Jadi postingan itu artinya kiriman. Jadi nanti makanya kantor post tugasnya adalah untuk kirim-mengirim. Hanya orang yang biasa mengirim disebut postman. Ini lebih ke kata sih teman-teman, karena biasanya ini akan menjadi sebuah cerita dan nanti lebih enak untuk diikuti, tidak hanya sekedar menjawab. Oke, good. Or message all count. Jadi atau semua pesan termasuk. Sorry. Orang lain ancaman online atau text post dan pesan kasar. Oke. Online threat and mean artinya kejam atau jahat. Okay, you are so mean. Aggressive, ya, terus menerus, and rude adalah kasar. Jadi biasanya bahasa kasar. Okay. Rude text, tweet, post, or message all count. Semuanya termasuk. So does posting personal information atau memposting atau mengirimkan personal information. Personal dari kata person atau individual. Nah kemarin ada yang keluar di waktu saya di kelas adalah private. Private adalah juga personal atau pribadi, individual, gitu ya. Information, picture, and or video, design. Design adalah yang didesain, yang dirancang. To hurt. Hurt adalah melukai teman-teman, or embarrass. Tadi embarrass sudah ya, atau mempermalukan someone else, orang lain. Cyberbullying also include photos, messages, pesan-pesan, or pages atau halaman that don't get taken down, yang tidak dihapus, jadi dibiarkan di situ. Even after the person has been asked to do so, meskipun orang itu sudah diminta untuk menghapuskannya. In other words, it's anything that get posted online. Dengan kata lain, apapun yang di-post. Nah, post itu tadi apa? Yang dikirimkan online. It's meant. Meant dari kata mean. Mean artinya what do you mean? Justin Bieber, what do you mean? Artinya maksud. Is meant to hurt. Jadi yang dimaksudkan yang ditujukan untuk menyakiti, harass, or upset. Upset itu membuat marah atau merasa terganggu. Upset itu sama dengan ini teman-teman, irritate. Irritate itu sama dengan ada hubungannya dengan iritasi. Irritate artinya mengganggu. Karena kalau kalian kulitnya iritasi itu terganggu. Upset someone else. Online bullying can be particularly damaging. Nah, damage itu kemarin udah persamaan katanya adalah bisa dengan ruin, tulisannya ruin, atau destroy, atau break, atau broken, gitu. Particularly damaging and upsetting, jadi membuat jengkel. Anonymous, jadi biasanya namanya tidak ada, or hard to trace, jadi susah untuk ditelusuri. Trace adalah jejak atau dilacak ya. It also hard to control, susah to control,
to control atau handle, untuk menghandle-nya. Jadi teman-temannya itu kosakatanya selain control adalah to handle. And the person being victimized. Victim adalah korban. Oke, yang dikorbankan has no idea. Jadi orang yang menjadi korban has no idea, tidak punya no idea how many people have seen the messages or posts. Jadi orang itu tidak tahu sudah berapa orang sudah melihat pesan tersebut, ya. So that's why teman-teman hati-hati dengan sosial medianya, ya. People can be tormented. Torment adalah menyiksa. Jadi torment itu kayak bahasanya itu keren banget, kayak di jahanam kayak gitu. Jadi siksa secara terus-menerus. Ya, jadi tormented non-stop. Jadi disiksa tidak berhenti. Whenever they check their device, kapanpun mereka mengecek device adalah peralatan kayak HP or computer, ya. Sometimes kadang-kadang online bullying like other kinds of bullying. Jadi sama dengan pelecehan yang online lainnya. Can lead itu memimpin atau mengarah. Jadi lead to serious. Jadi mengarah ke serious long lasting problem. Long adalah panjang, last adalah berlangsung. Jadi long lasting. Jadi akan serius, akan menimbulkan masalah serius yang lasting, lamanya berakhirnya lama. Jadi akan terus menerus. The stress of being in constant adalah terus menerus. Constant. Jadi nilainya constant. State adalah keadaan. Jadi keadaan yang stress atau marah yang terus menerus. Or fear adalah ketakutan. Ya, fear adalah ketakutan, sama dengan frightening atau frighten, sama dengan afraid nanti, atau dengan scared. Nah itu teman-teman kata-kata yang lainnya. Can lead to problem with mood. Oke, mood adalah suasana hati, ya. Mood adalah suasana hati. Makanya lagi bad mood. Energy level, sleep, and appetite. Appetite adalah selera makan. Jadi nanti makanya kalau teman-teman di restoran biasanya ada namanya appetizer. Appetizer adalah biasanya makanan pembuka, dan makanan pembuka rasanya selalu asin. Ya, karena makanya teman-teman ada nanti makanan pembuka rasanya selalu asin, and that's why teman-teman what happened with this? Okay, good. Mana tadi? What happened? Oke. Ya, oke. Lanjut lagi. Appetite adalah makanan pembuka. It also can make someone feel jumpy. Oke, merasa jumpy. It also can make someone feel jumpy. Jumpy adalah merasa cemas or sad. Nah, jumpy. Okay, cemas or sad. If someone is already depressed, depresi adalah tekanan teman-teman. If someone already, nah ini salah satu bentuk harassment. Yeah, okay, good. Already depressed or anxious. Anxious adalah cemas. Cyberbullying can make things much worse, menjadi lebih buruk, ya. Worse adalah buruk. Student who are cyberbullied, siswa yang nanti kalau sedang jawab, ya. Oke. Student who are cyberbullied, siswa yang terkena pelecehan can struggle. Struggle adalah berjuang. Can struggle to concentrate in the school. Struggle, perjuangan, to concentrate adalah concentrate sama dengan focus. In the school, which can affect adalah berpengaruh. Jadi nanti
how well they do that. Bagaimana dia mengerjakannya. Cyberbullying is pernah the victim fault. Jadi cyberbullying bukan fault, adalah jadi bukan kesalahannya korban. If you are being bullied, jika teman-teman dibully, okay, you can deal. Kamu bisa menghadapinya. Jadi deal itu berurusan, okay, deal with by blocking. Nah, gini, dengan blocking. Nah, ini tadi juga ada yang diblok karena ya gitu ya. Dan perlu karena teman-teman sedang belajar biar tidak terganggu. Good. Blocking. Block adalah stop atau kayak HALT atau biasanya disebut halt. Ada halte. Halte adalah halt biasanya. Dan halt itu artinya adalah berhenti. Makanya kalau di halte, mau kemana? Mau naik bus di halte Trans Jogja. Nah, itu halt adalah dari kata pemberhentian. Blocking the bully online and reporting. Atau report, jadi teman-teman boleh mereport dengan cara mengambil gambarnya atau mereport ya to the incidents to the authority figures. Ya, oke. Ya lucu sumpah. Kalau nggak niat belajar tuh keluar Incident aja deh. to authority Oh, Maria figures. keluar. Ya, Aku tahu udah. nggak? Iya, tahu nggak sih kalau nggak lihat tuh nggak usah belajar sini. Kak Rani yang bilang apa tuh, wae? Oke. Oh, Sudah, si Rani demo tuh, pada Rani, diem Rani. sih. Bahaya, tak? Reporting, ada. It's okay. Ya, udah. It's okay. Kita remove ya. Caper, anjir. Ya, reporting the incident. Incident adalah kejadian atau peristiwa. To the authority figure. Authority, teman-teman, dari kata authorize. Authorize adalah yang punya kuasa, seperti otoritas gitu, penguasa, biasanya polisi atau satpam, kalau di situ ada pengawas kayak gitu atau guru kayak gitu ya. Authority figures. Gitu, teman-teman. Oke, good. Itulah ya. Alright, good. Nice. See. Nice. Thank you teman-teman untuk kerjasamanya. Mohon maaf because online jadi kayak gini ya. Bapak. Oke. Ya. Ini kenapa bukan itu Pak, general definition Pak? Itu kan ini Kenapa? teks. Kenapa bukan general definition? Itu kan apa namanya? Sebentar. Nah, tadi. Report text ya. Ini report. Ini report text, oke. Sebentar. Oke. Oke, sebentar teman-teman, I'll check. Kenapa jawabannya lebih ke general definition, Mbak? Any idea? Okay, wait. Lanjut. Oke. Oke, teman-teman. Kita akan coba number 30. Oke, good. After reading text, the reader will probably know about cyberbullying. Okay, good. Yang jawabannya yang A, particular characteristic. Terus yang B, common description. Okay. Particular adalah khusus. Common adalah biasa. Okay. Okay, good. Specific adalah informasi yang spesifik. And general, definition. Okay, good. Jawabannya di sini adalah common description. Kenapa tidak definition? Ada ide, teman-teman? Mbak yang tadi bertanya? Bombastic. Ada? Karena di teksnya bahas beberapa jenis cyberbullying. Ya, oke.
Jadi dia ada ide jawabannya apa? Yang mana Mas? Kalau Antara common B dan description D? itu bukannya descriptive text, Pak. Kalau yang D, Kalau yang common description itu bukannya descriptive text ya, Pak? oke. Kalau yang D, jawabannya D atau B? And why it should be D? Kalau D kan cuma definisi, bukan penjelasan ya? Exactly. Ya. Apakah ini tentang definisi aja? Bukan, Di Pak. deskripsi. Ya, bukan. This is not definition. Definition adalah arti, general definition, ya. Ya, this is common description. Ini adalah penjelasan tentang cyberbullying, ya. Oke, thank you teman-teman. Next go, we're gonna start yang lainnya. Kalau misalkan yang particular characteristic sama specific information itu untuk yang gimana, Pak? Kenapa? Yang A sama C. Oke. Tergantung konteksnya aja. Ya, it depend on the context. But then nanti kalau yang apa? Karena nanti ada contoh khususnya. So maybe later you can ask Miss Yu sama Miss Fa ya, biar nanti dikasih contohnya ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, kita lanjutkan yang ke-31. Let's see. Tanya, Pak. Gimana Mbak? Gimana? Last question. Gimana? Bombastik. Mister, Oke. bisa ditanggepin aja ya, itu orang awal. Oke, lanjut aja. Oke, enough then. Oke, next go. 31. Which of the following statement, pernyataan yang mana are in line with the information in the text? Jawabannya adalah yang nomor 2. The victim can avoid cyberbullying by blocking. Oke, bisa memblocking the bully online. Jadi secara online. Oke, terus yang kedua, the doer, do adalah yang melakukan. Jadi doer adalah pelakunya. Of online bullying is difficult to be traced. Jadi susah untuk ditelusuri. Jawabannya itu ya. Kalau yang pertama, the student who are cyberbullied usually feel confident. Jadi orang yang dibully merasa percaya diri dan energetic, no. Terus yang ketiga, the adult people often commit. Commit adalah melakukan. Ada lagi nanti commit suicide artinya melakukan bunuh diri, gitu ya. The adult people often commit to perform cyberbullying. Orang dewasa biasanya sering melakukan bullying. The answer no. Jadi jawabannya adalah C. Oke, untuk yang ini teman-teman, you need to understand all of the ideas ya. So just be careful. Dan nanti teman-teman harus membacanya diulang lagi untuk yang ini. Oke, thank you. Jangan ganggu toh. 32. Oke. Okay. Number 32. It also can be someone feel jumpy. Nah, tadi jumpy udah. Jumpy adalah cemas. Okay. Annoyed adalah jengkel. Anxious adalah resah atau cemas. Grumpy adalah marah. Jadi temannya furious. Furious itu sama kayak ada film Fast and Furious, artinya marah. Jadi ngebut filmnya film mobil dan sambil ngebut. Nah, grumpy itu sama dengan marah, teman-teman. Jadi jawabannya adalah ini. Ya, oke, great. Pak. Ya, gimana? Bukannya jumpy bisa kayak furious juga ya? Iya, iya, jumpy memang marah. Tapi jumpy is anxious, cemas. Tapi bisa kalau furious marah. Tapi jumpy kan arti lainnya bisa marah juga. Feel jumpy or sad. Ini lebih ke cemas, Mas. Oke? Nah, ya. Tergantung konteks. Ya, depend on the context ya. So, tapi kalau yang di sini lebih ke anxious, lebih ke yang cemas dan sedih. Karena ini dari hasil daripada
bullying. Kalau orang yang dibully biasanya orangnya bisa dicemas dan terus akan selalu mengalami kekhawatiran dan merasa sedih. Oke, thank you. Ora tuh aman tuh guyon iki. Okay, next. Okay, this is quite something, teman-teman. We need to pay more attention to this. Sambil memperhatikan yang ini. Let's have a look to the question first. What is the writer attention in writing the text? Okay, what is the writer intention? Intention adalah niat in writing the text, dan menulis teks ini. Niatnya untuk apa? Terus yang kedua, which statement are in line? Masih sama. Yang ketiga adalah some model are adjust. Adjust ini sering sekali ternyata teman-teman, adjust adalah menyesuaikan. Nah, biasanya suara gitu. Oke, good. Oke, kita lihat. Oke, nah, saya kasih yang ini. Kita langsung ke pertanyaan di sini ada, because I know that you have read. What is the writer intention in writing the text? Nah, ini jawabannya adalah to tell the readers the way to adjust the electric oven. Nah, ini bisa di atas. Jawabannya dari ini. Calibrating electric oven with analog control, calibrating electric oven with digital control. Oke, jadi ini jawabannya teman-teman. Oke, to tell reader the way to adjust electric oven. Nanti, bagaimana bisa mendapatkan satu adjust adalah, can you have a look dari kata yang ketiga, retest your oven to ensure. Ensure artinya memastikan it reach the right temperature. Jadi ensure it reach, mencapai the right temperature. Temperatur adalah temperatur yang tepat. Terus yang kedua, use the instruction to increase or decrease the temperature as necessary. Seperti yang diperlukan. Got it? Nah, kita akan ke atas sebentar. Sambil mungkin menemukan kata-kata yang teman-teman perlu calibrating electric oven with analog control. Remove, kemarin sudah memindahkan the oven temperature knob and turn it over. Terus dibalik. There should be one of the two screw. Screw kayak baut atau mur kayak gitu on the back of the knob. If your oven is running hot, jika terlalu panas, turn the screw clockwise, searah jarum jam. If the oven is running cold, jika dingin, turn the screw counterclockwise. Jadi berbaliklah arah dengan jarum jam. Go slowly and gradually. Gradually itu pelan-pelan. Jadi tek 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 kayak gitu. An 8 or 10 at time, even slight. Slight itu sedikit. Even slight turn can result. Jadi perubahan sedikit can turn result in large temperature change. Jadi pergerakan sedikit aja itu bisa menyebabkan perubahan temperatur yang besar. Large itu besar. Terus retest your oven to ensure. Ensure itu meyakinkan, atau teman-teman nanti tampil nanya, are you sure? Adalah yakin. It reach, mencapai. Kalau sama dengan reach, kalau apa? Mencapai, kalau pencapaian itu achievement, ada accomplishment, kemarin yang sudah keluar, the right temperature after calibration. Repeat as necessary. Jadi ulangi jika diperlukan. Oke, yang gambar sebelah, calibrating electric oven with digital control. Check your owner manual. Manual itu sesuatu yang dikerjakan dengan tangan. So manual. To determine. Determine adalah menentukan. Makanya ada anak-anak yang biasanya kemauannya kuat disebut ada orang yang self-determination. Jadi keteguhannya itu bagus. How to access your oven calibration setting. Setting adalah ini apa? Settingan. Jadi apa ya? Settingan itu penempatan atau settingan di settings berapa kayak gitu. Use the instruction. Yang kedua, use the instruction to increase or decrease. Increase adalah meningkatkan. Tapi kalau meningkatkan ini beda dengan
improve, teman-teman ya. Kalau improve lebih ke skill, kalau increase biasanya jumlah, misalnya jumlah kosakata, increase the panasnya, panas temperatur dan sebagainya. Decrease the temperature as necessary. Some model use arrow to. Ada beberapa pakai arrows. Arrow itu anak panah to adjust the temperature, untuk menyesuaikan temperatur. While other may use menu prompt dengan menggunakan menu. Sorry. Save the calibration setting by pressing start or following the direction in your own manual, gitu ya. Oke, yang bahasa Indonesianya ada, so actually it's going to be easy for you. Okay, good. We're gonna say yang tiga-tiga teman-teman. What is the writer intention adalah to tell the reader the way to adjust. Kalau yang A, kata yang pertamanya adalah explain, menjelaskan, tell, menceritakan, inform, menginformasikan, show, menunjukkan. Yang pertama, explain the reader how to control, bagaimana untuk mengendalikan atau mengontrol. Yang C, to inform the reader how to set up. Set up itu menyusun, oke, menyusun. Kalau yang D, to show the reader how to use, untuk menggunakan dua-duanya. Ya, tentang ini adalah bagaimana untuk titik-titik temperature, adalah untuk the reader the way how to adjust the electric oven. Adjust the temperature, karena oven itu berhubungan dengan panas ya. Kalau refrigerator atau fridge itu paling adjust dinginnya, tapi kalau oven yang diatur panasnya. Oke, 34. Which statement are in line? Nah, cobanya yang ini, turn up the temperature of the oven by following instruction. Jadi untuk mengatur suhu oven berdasarkan instruksi yang di atas. Oke. Yang kedua, make sure the temperature of the oven is proper heat. Jadi proper adalah pantas atau sesuai. Hanya di sini ada ensure it reaches the right temperature. Ini juga sama. Use the instruction to increase or decrease temperature as necessary. Seperti jika diperlukan, gitu. Good. 35, teman-teman. We're gonna come. Some models use arrow to adjust. Nah, tadi sepertinya kata adjust itu banyak keluar. Ini belum lama karena beberapa waktu yang lalu jarang agak keluar. Tapi teman-teman harus sudah paham ya. Adjust adalah mengatur temperature, while other may use menu from. The underline word is closest meaning to set. Jawabannya adalah set. Adapt adalah menyesuaikan tapi suhu. Kayak beradaptasi dengan cuaca dan beradaptasi dengan sekolah baru. Modify itu juga menyesuaikan, tetapi itu lebih ke mengubah ya, teman-teman, mengubah misalnya suara modify gitu ya. Regulate artinya regulasi. Regulasi adalah mengatur aturan. Tetapi kalau temperature itu tidak diatur tapi di setting. Kalau regulate itu lebih kayak peraturan kayak gitu ya. Teman-teman ada peraturan sekolah kayak gitu. Itulah untuk mengatur. Tapi kalau set itu lebih ke untuk mengatur sesuatu benda. Ya, makanya yang paling tepat di sini adalah set sama dengan adjust di sini. So we're going to start. Ada terjemahannya, tapi hanya sambil menikmati. Hopefully that this contributes like storytelling. Once upon a time there was a flock of doves. Jadi ada sekumpulan doves. Dove adalah merpati yang putih-putih. Ya, doves that flew. Flew dari kata fly. Kalau penerbangan adalah flight. In search of food. Food nanti nyambung dari kata feed. Feed adalah memberi makan. Kalau food adalah makan. Led itu dipimpin atau diarahkan, dipandu by the king. One day they had flown, mereka terbang long distance. Long distance itu jauh.
Makanya ada long distance relationship atau disingkat LDR ya. And very tired, and they were very tired. The Dove King encourage artinya menyemangati teman-teman. Ada kemarin to support, kemarin ada ya to support, to back up gitu ya. Sama dengan encourage them to fly little further. Jadi lebih jauh. The smallest dove, jadi yang merpati yang paling kecil, pick up the speed, oke. Terus mempercepat speed adalah kecepatan. Makanya alat pengukur kecepatan disebut speedometer. And found some rice scatter. Scatter adalah tersebar atau tercecer. Beneath the banyan tree. Banyan adalah beringin. So all of the doves landed mendarat and began to eat dan mulai makan. Suddenly net fell over. Net adalah jaring. Makanya kalau main volleyball pakai net ya atau main badminton. Fell over. Jadi jatuh dan menutupi mereka semua. They were all trapped. Jadi terjebak. They saw, melihat, dari kata see, a hunter, dari kata hunt, memburu, approach, mendekat. Oke, carry membawa, huge club, jadi tongkat besar. The dove, desperate itu putus asa. Flutter, jadi mengepakkan sayapnya. They wing, trying to get out, but no avail, jadi no avail, jadi tidak bisa, tidak berhasil. The king advised all, jadi rajanya menasihati semua merpati to fly up, untuk terbang together. Carry itu membawa. Makanya kadang pernah lihat ada mobil carry, biasanya untuk ngangkut ya. The net with them, dengan mereka, dengan bareng-bareng. Each tiap dove pick up a portion. Portion itu bagian. Jadi ini bagianmu, porsimu, porsiku kayak gitu. Portion. Udah dapat porsinya masing-masing. Jadi setiap burung pick, jadi mengambil bagiannya masing-masing dari jaring itu. And they together flew off. Jadi mereka terus terbang bareng-bareng, carrying the net with them. Jadi membawa net itu dengan mereka. The hunter tried to follow. Jadi pemburunya mencoba mengikuti mereka, but they were flying high. Jadi tapi mereka terbang flying high over, melewati hills. Hills adalah bukit. Jadi melewati bukit. And valley adalah lembah. Jadi susah untuk diikuti oleh hunternya. They flew to hill near the city of temple where they leave a mouse who could help them. Jadi mereka mendekati sebuah candi atau tempat ibadah. He was faithful. Jadi dia faithful adalah setia. Friend, teman yang setia. Atau faithful sama dengan loyal. Nanti kalau teman-teman loyal, ada loyal customer. Nah, kalau saya loyal customer untuk Excel, karena saya pakai Excel udah puluhan tahun ya, loyal. Faithful. Friend, teman yang setia of the Dove King. Jadi teman setianya si Raja Merpati ya. When the mouse heard the loud noise, ketika tikus itu mendengar loud adalah kencang, noise suara, he went into hiding. Dia bersembunyi. The Dove King gently adalah dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan. Makanya gentle itu orang yang lemah lembut. Jadi misalnya kalau ada yang gentle itu adalah misalnya ada anak laki-laki naik mobil terus nyetirin, nah terus keluar dan membuka pintu untuk ibunya atau untuk neneknya. Nah itu yang disebut gentleman. Nah, gently adalah dengan lembut. Call out to him. Jadi memanggil namanya. Call out itu berteriak, memanggil, tapi dengan gently. The Dove King, jadi Raja Dove-nya, explain, menjelaskan that they had been caught. Caught dari kata catch. Mereka tertangkap in trap. Trap adalah jebakan, and needed the mouse have to gnaw. Gnaw adalah menggigit secara pelan-pelan ya. Kayak tikus gitu menggigit itu ya, pelan-pelan dikit-dikit. The net and set them free. Dan membebaskan mereka. The mouse began to cut. Mulai memotong the net
one by one, satu persatu. All the doves were freed. Freed dari kata freedom, nanti nyambungnya. Freedom adalah kebebasan atau kemerdekaan. Including the Dove King, termasuk Dove King. They all thanked the mouse and flew away. Nah, kemarin ada semua yang menggunakan kata away artinya menjauh. Ya, flew away artinya terbang menjauh. Stay away artinya jangan mendekat. Go away artinya minggir, kayak gitu ya. Nah, teman-teman, gitu. Alright, good. It's okay. Ada di sini pasti teman-teman dapat pada tahu jawabannya. Ini kayak storytelling malah misuse. Oke, good. Iya, Ya, juga naratif, Pak. Ya, ini kayak dalang ini. That's amazing. Oke, good. 36. Oke. Nah, sambil ini teman-teman ya. Oh, ada sambil mengingat beberapa kosakatanya. 36. From the text we can learn that, kalau jawabannya adalah D. Karena tadi working together will overcome. Nah ini, overcome itu juga kata yang belum lama muncul. Oke, overcome sama dengan finish, sama dengan solved. Oke, sama dengan solved, sama dengan overcome. Overcome artinya mengatasi. Working together we overcome the problem. Jadi bekerja bersama-sama akan menyelesaikan masalah. Kalau yang A, being a team will bring misfortune. Menjadi tim itu akan membawa kemalangan. Miss artinya tidak, fortune dari kata fortuna. Oke, Dewi Fortuna adalah Dewi keberuntungan. Miss Fortune adalah malang. Makanya teman-teman, kalau mau beruntung harus naik Fortuner, ya, biar beruntung. Ya, oke, good. Having faithful, tadi udah, faithful adalah setia. Friend, lead. Lead artinya memimpin. Misery. Misery adalah kesedihan. Ya, having faithful friend lead to misery. Jadi punya teman setia itu membawa kesedihan. Ya enggak lah duka cita. Senang punya teman. Okay, Miss Yu, so I approve or no? Please approve so I can help you. Okay. Okay. All right. Thank you. Yeah, thank you so much. Doing okay, get sampai ini ya, mystery. Okay. Doing thing independently, okay. Independent dari kata depend, teman-teman. Nah, depend artinya tergantung. Dependent kebergantungan. Independent artinya merdeka. Jadi doing things independently atau sendiri dengan merdeka. Doing things independently is more effective. Jadi mengerjakan sesuatu sendirian itu lebih efektif. Enggak. Jawabannya D. Ya, good. Tapi sambil memahami ini ya. Oke, this okay. Okay, we're gonna start with this. Okay, yang selanjutnya teman-teman. Good, gonna come. Kayaknya udah ada yang pada tidur, jangan. It's okay. Good. It's alright. Menyimak. Ya, anggap aja lah sedang dengarkan radio ya teman-teman. Oke, sambil lihat kertasnya. Which statements are in line with the story? Nah ini, good. Jawabannya lah Hunter eventually failed to catch the dove. Eventually, nah kemarin sudah, kalau yang kelas saya udah dijelaskan, eventually artinya akhirnya. Sama dengan finally. Tapi eventually itu beda dengan finally. Kalau eventually setelah mengalami banyak peristiwa. Misalnya mau lamaran, terus baru keluar hujan, setelah itu geledek, banjir, nah terus baru jalan 1 kilo, bannya bocor, nah itu sampai akhirnya sampai ke rumah calon mempelai, udah kehujanan, basah kuyup, nah itu disebut eventually. Setelah mengalami banyak peristiwa, nah ini ingin disampaikan bahwa hunternya itu mungkin sampai jungkir balik untuk mengejar-ngejar dia sampai lewat sungai kayak gitu ya, karena lewat bukit tadi. The hunter eventually failed. Fail adalah gagal, to catch, menangkap the dove. Good, gagal. Yang kedua, the dove successfully, dengan sukses, escape. Escape adalah melarikan diri from the trap. Ya, betul ya. Good. Kalau yang ketiga, hunter quickly capture. Capture artinya menangkap. The flock of the dove. No, tidak. Tidak dengan cepat. The dove safely ate the food under the tree.
Jadi the dove safely, dengan aman makan, makannya di bawah pohon. Enggak. Belum sempat makan, mungkin ya baru makan berapa, terus ada perangkap, gitulah. So the answer is A. Ya? Okay, good. Number next. Okay. Why did the Dove King instruct? Nah, mengapa the Dove King instruct? Instruct itu dari kata instruksi atau order. Oke, kayak teman-teman order GoFood. Nah, itu biasanya artinya bisa memesan, juga bisa artinya menyuruh. Jadi the Dove King instruct the doves to fly away, untuk terbang menjauh as high as they could. Jadi setinggi mungkin. Oke. Why did the Dove King instruct the dove to fly away? Oke, jawabannya adalah B. He intend to ask for mouse help. Jadi dia udah punya niatan untuk membantu, untuk minta pertolongan si mouse, tikus ya. Terus yang kedua jawabannya adalah he wanted to save his flock. Jadi dia ingin menyelamatkan. Save artinya di sini menyelamatkan. Save juga artinya menghemat, teman-teman. Ada juga artinya save his flock. Jadi menyelamatkan kelompoknya. Jawabannya itu ya. Needed to thank the mouse, he planned to look for food. Look for artinya mencari. Ini bukan berencana untuk mencari, tapi untuk menyelamatkan sama untuk minta bantuan sama si tikus itu ya. Oke, good. Itu teman-teman. Ada yang bertanya beneran? Intent itu apa? Yang nomor 1. Intent itu niat. Jadi he intended to ask. Jadi dia punya bermaksud atau berniat to ask for the mouse help. Thank you. Nah, ini nanya beneran ini. Yes, sir. Oke, terima kasih Mbak. Keren. Nah, ini good, intent, bagus. Lanjut, kita lanjut ya teman-teman. Di bawah sudah ada terjemahannya belum? Belum ya, it's okay. Sambil ini ya, saya sudah sambil mendengarkan cerita ya teman-teman. Oke, nice. Walruses are mammal. Mammal adalah, maaf teman-teman, izin minum. Silahkan, Sir. Silahkan. Mari minum dulu Mbak semuanya. Ya. Oke. Kita sambil makan oh ini. Oke, nah Miss Yus minta tolong ya semuanya sambil menunggu Mr. Yono untuk minum dulu ya. Jadi tolong kalau memang tidak berniat untuk mengikuti kelas malam ini, silahkan boleh live aja gitu. Ini hanya untuk mereka yang masih ingin meningkatkan nilai bahasa Inggrisnya, gitu aja ya. Itu pesan Miss Yus. Mr. Yono sudah meluangkan waktunya, mari kita saling kerjasama, oke? Gitu. Oke, thank you. Ya, oke. Minumnya sudah, kita lanjut ya. Ya, silakan lanjut Mr. Yono. Yang lainnya tolong di-mute. Oke. Walruses are mammal. Mammal adalah binatang menyusui that live in the Arctic seas, the Arctic of the Earth Northern Hemisphere. Hemisphere adalah planet. Jadi teman-teman, belahan dunia itu disebut hemisphere. Melting adalah meleleh. Sea ice means more Pacific walruses are resting on land. Jadi mereka akan terdampar di daratan. Further, lebih jauh from their feeding ground. Jadi lebih jauh dari di mana tempat mereka biasanya feeding atau makan, ya, tempat hidup. These ever-growing gathering can be deadly. Dan ini bisa mematikan, especially for young calves. Jadi untuk anak-anaknya. Ya, and as the Arctic opens up for more shipping, karena sekarang ada banyak orang datang, kapal pesiar juga sekarang udah ke kutub ya, tourism, industry, and noise dan suara. Atlantic walruses are a greater threat of disturbance. Jadi threat tadi udah ancaman, disturbance adalah gangguan ya. And therefore stampedes. Stampedes is just like kayak ancaman kayak gitu ya. Okay, good. In order not to freeze to death at icy temperature, icy adalah yang sangat dingin. Icy temperature, they have a layer. Layer adalah lapisan. Kayak bumi punya lapisan, the layer of the earth. Makanya kalau ada earthquake itu ada karena lempeng kulit bumi bergerak ya, of fat
Jadi lempeng-lempeng kayak saya sudah punya lapisan ini di perut. Oke, good. It's good to protect, untuk melindungi dari lapar ya. They have layer of fat which up to 6 inches thick. Jadi tebalnya 6 inci. It account for about 1/3. Jadi itu sekitar 1/3 over total weight. Jadi dari total berat badannya. They can slow down their heartbeat. Jadi mereka bisa memperlambat. Heartbeat adalah, beat adalah detak, heart adalah jantung. Jadi detak jantungnya bisa diperlambat. To withstand, untuk menahan atau untuk bertahan, untuk menyesuaikan with the chilly. Chilly adalah dingin, chilly water temperature, and to help them stay under the water for as long as 10 minutes. Jadi sementara di bawah air selama kurang lebih 10 minutes. Walruses have long tusks. Tusks adalah gading. The tusks are found on both male and female and keep growing throughout their lives. Throughout adalah seluruh. Jadi keseluruhan hidupnya, kayak throughout Indonesia. Jadi seluruh Indonesia, jadi selama hidupnya itu akan tetap tumbuh. These tusks are actually canine, adalah gigi taring. Canine adalah taring and can grow to be about 3 feet long. Jadi panjangnya bisa 3 kaki. Their tusks are useful in many ways, berguna. They use them to pull their animals' bodies. Animals adalah besar, sama dengan giant. Okay, animals' body out of the frigid water. Jadi dari air ya. They also use their tusks to break breathing holes into ice from below. Jadi ketika mereka dari bawah terus nubruk biar esnya pecah ya, biar nanti bernafas. Oke, yang kedua, the elephant seal. Seal adalah singa laut. Singa laut. Elephant seal. Okay, is youth seal of the genus Mirounga. There are 2 species. Ada 2 species, one of each hemisphere. The southern elephant seal is found in Antarctic water, while the northern elephant seal lives in the island of California and Mexico. The elephant seal is the largest, yang paling besar. Amphibious animal. The bull have the huge proboscis and may weigh to 750 pounds and 8 feet length at maturity, although the old male can approach 11 feet long and weight 1,375 pounds in rare cases. Tapi jarang ya, bisa sampai 1.375. Elephant seal take their name from the large proboscis of the bull, which resemble itu mirip an elephant trunk. Nah, seperti kayak ini apa? Trunk itu ini, belalai. Okay, the bull's proboscis is used to producing extraordinary. Extraordinary itu luar biasa. Loud roaring noises. Okay, suara yang mengaum, noises. Especially during the mating season. Mating adalah musim berkembang biak ya. More importantly, however, the nose act as sort of rebreather. Jadi untuk rebreather, filled with cavities. Cavities ada lubang, designed to reabsorb, untuk menyerap ulang moisture. Moisture adalah lembab, kelembaban from their exhalation. Exhale adalah ini teman-teman. Kalau inhale itu menarik nafas, kalau exhale itu mengeluarkan. This is important during the mating season when the seal do not leave, tidak meninggalkan the beach to feed, untuk memberi makan atau untuk mencari makan. And must conserve, konservasi, kayak konservasi itu kawasan konservasi itu kawasan yang dilindungi, juga sama must conserve atau melindungi. Body moisture, moisture itu kelembaban. Atau humidity, kelembaban ya, moisture as there's no incoming source of water, karena tidak ada air. Okay, I think ini bisa teman-teman pasti udah baca nih ya, teks membahas walrus hidup di dan sebagainya. Okay, we're gonna come with this. 39. Okay, which of the following statement are in line with the text? Jawabannya adalah A. 1. Walruses have layer, betul, yang punya layer lemak itu to protect them from cold temperature, dari dingin ya. Yang kedua, elephant seals have
proboscis to make very loud roaring noise ya. Yang punya proboscis itu si elephant seal, dan untuk membuat suara yang mengaum yang kencang itu. Jawabannya itu yang ketiga dan keempat tidak belong to the same family. No. Walrus, elephant, seal have long trunk. No. Oke, jawabannya itu teman-teman. Number 40. Why are walruses in danger? Danger artinya berbahaya. Dangerous. Danger artinya berbahaya, mengancam kayak gitu. Kalau dangerous berbahaya. Kalau in danger dalam bahaya. Oke, ini adalah dalam bahaya. Kenapa walruses dalam bahaya? Jawabannya adalah karena sudah mulai kehilangan habitat, lose habitat. Why? Karena sudah mulai banyak orang datang, sudah ada pemanasan global dan sebagainya ya. Ini yang B, eat their young calf, jadi makan anaknya. No. Inhabit extreme place. Inhabit adalah mendiami. Inhabit adalah mendiami, atau habitat adalah tempat tinggal. Habit adalah kebiasaan, gitu ya. Good. Fail to adapt to low temperature. Jadi gagal untuk beradaptasi dengan low, rendah, temperature yang rendah. Jawabannya adalah berbahaya. Mereka dalam bahaya karena habitatnya mulai hilang. Ya, oke. 41. Masih 11 teman-teman ya. It's okay. Alright, so I think it's gonna be around before 9. You will sleep then, or maybe you study again. Belajar lagi lah teman-teman, perjuangkan. You know what? Sebagai ini teman-teman, ini adalah momen teman-teman untuk menunjukkan kebanggaan kepada Bapak Ibu yang sudah memperjuangkan, yang mengantar kalian setiap hari, yang setiap hari ngasih sangu. Jadi perjuangkan di sini ya. Mudah-mudahan terkabul, dapat nilai bagusnya. Oke, biar orang tua juga bahagia. Dan kalau Miss Yu sama Miss Fa bahagia itu pasti kalau nilainya bagus. Tapi yang perlu sangat bahagia adalah Bapak Ibu kalian yang ngasih uang setiap hari, yang menyiapkan pakaian dan sebagainya ya. Alright, good. 41. What will the fourth paragraph of the both text probably talk about? Jadi kira-kira yang keempat ngomongin apa? Ngomongin physical appearance kan sudah. Various species animal. Ngomongin spatial ngomongin hewan-hewan lain tidak. Habitat of the animals. Oke, habitatnya saja sudah. Jadi kemungkinan adalah the diet of the animal. Makanannya tuh apa aja ya? Dietnya of the animal. Gitu. Oke, good teman-teman. We come to this. Oke. The clothes you love have a new love. Okay. Future customer. Ada introducing foam liquid detergent. The liquid adalah cair, that clothes love, yang dicintai oleh pakaian. Okay. Kenapa dicintai? Karena ini kemungkinan berhubungan dengan warnanya tidak bikin luntur ya. New stay yang ini tidak terbaca. With whom it's advanced pro color formula helps to keep the color. Intinya adalah untuk menjaga biar warnanya tidak berubah ya. Oke, kalau yang samping nanti sini. Oke, kita lihat yang bawah. Tide cold water, especially formulated detergent that provide deep clean in cold temperature. Dalam menggunakan air dingin, it is smart practical choice for consumer looking to cut household. Household adalah rumah tangga. Cost adalah biaya. Cut adalah memotong. Jadi ini diperuntukkan bagi mereka yang mau motong atau menghemat pengeluaran rumah tangga. And utilize the money and energy saving. Jadi energy saving of using cold water karena menggunakan air dingin for their laundry wash in cold with the cold water and save up. Jadi menghemat to 50% of the energy per wash cycle. Jadi itu menghematnya ya. Alright.
Okay, everyone, United States washing. Okay, the energy save 1 year. Okay, good. Kita coba lihat pertanyaannya. This advertisement attract people who run dry cleaner. Kalau dry cleaner tidak perlu liquid, ya, karena biasanya kalau dry cleaner pakai uap. Okay, jawabannya adalah on laundromat. Jadi yang punya laundry. Work in clothing store kayak enggak lah, enggak kayak yang sekarang apa yang terkenal adalah thrifting atau macam-macam kayak gitu, di pekerjaan kayak gitu enggak butuh sabun ya. Have curtain business, oh ya, yang kayak Gordon, penguasa Gordon itu siapa ya yang kemarin viral itu? Ya, ya itu ya. Pengusaha Gordon yang viral yang wajahnya merah-merah itu loh. Kajil. Oh, Kajil, betul ya. Teman-teman, ini bacanya curtain. Curtain adalah Gordon, ya. Gordon. Jadi have curtain business. Oke. Nanti silakan teman-teman mau bikin pengusaha Gordon tidak perlu sabun ya. Oke. Lalu hafal apa namanya dengan apa ya oke lah. Oke. Lupa nyanyiannya ya. Oke, good. Nah, teman-teman kita ya. On laundromat, jadi yang memiliki laundry. Laundry sekarang menguntungkan teman-teman, apalagi Jogja ya. Mahasiswa kan sekarang udah mulai manja-manja. Jadi teman-teman silakan next, you can open the laundry. Okay, 43. Which of the following statement are in line with the advertisement? Advertisement adalah iklan. Oke, nanti kalau juga disingkat bisa jadi ads. Kayaknya ini deh. Oke, good teman-teman nanti. Itu iklan. Oke, yang betul adalah both product are kind detergent that use cold water. Ya, dua-duanya menggunakan air dingin. Oke, sama kayaknya pakai menggunakan air dingin. Oke, good, nice. Oke, yang kedua adalah product 2 can decrease household cost. Oke, produk 2 bisa mengurangi pengeluaran. Betul. Household adalah rumah tangga. Cost adalah biaya. Decrease adalah mengurangi. Jadi mengurangi pengeluaran rumah tangga. Coba yang satu, produk satu can be bought easy day club. No, it's not that. Both product are in the form of powder. No, liquid. Ya, jawabannya itu. Oke, jawabannya adalah C. Number 4. Which statement is in line? Teman-teman, ini adalah tantangan karena mudah-mudahan besok soalnya tidak panjang-panjang, jadi teman-teman bisa lebih fokus ya. Bismillah. Tapi pun kalau ternyata soalnya pun panjang-panjang, teman-teman tidak sendirian. 1 DIY soalnya sama, so you don't need to worry. Tidak usah merasa khawatir ya. Yes. Oke, karena soalnya sama. Oke, yes. Good. Cuma teksnya ya, Sir. Teksnya beda, tapi panjangnya juga kurang lebih sama atau Bu ya? Ya, itu panjang sekali memang. Oh, panjang sekali. Oke. Dimaksimalkan khusus untuk ya untuk orang Jogja. Semangat. Oke, anak Jogja. Ya, semangat. Iya. Bisa. Semangat. Bisa. Oke. Number 44. Which statement is in line with the text? Oke. Jawabannya adalah B. Product 1 for maintaining clothes color. Oke. Produk 1 untuk maintain atau menjaga merawat. Makanya di sini ada it's advanced color formula helps to keep the color of your clothes intact. Oke, jadi gitu. Jadi biar warnanya tidak pudar ya. Mungkin kayak rinso warna mungkin ya. Oke. Rinso dari kata rinse, teman-teman. Rinse artinya membilas. Jadi kalau teman-teman nyuci pakai rinso, tidak usah dibilas, mencuci sendiri ya. Oke. Let's go, lanjut. Wah, ini lagu. Oke, no day but today. Tidak ada hari selain hari ini. Oke. There's only us. There's only this. Forget. Lupakan. Regret adalah penyesalan. Oke, forget regret. Or life is yours to miss. Jadi or life is yours to miss. Jadi
Jangan sampai hidupmu cuma jadi bahkan penyesalan kayak gitu ya. Ini di sampingnya ada no other path. Path adalah jalan. Ada jalan kecil gitu, teman-teman. Ada street, ada path, ada corridor. Oke, nanti kalau teman-teman di sekolah biasanya ada corridor. Kalau path biasanya kayak kalau teman-teman pramuka atau highway itu biasanya lewat di jalan setapak, itu biasanya path. Nah, ini biasanya untuk ada dramatisnya, bukan on the road. Kalau on the road besar ya, jalan besar. No other way, no day but today. Okay. There's only us, only tonight. Okay, itu ada artinya. We must let go to know what's right. Okay, good. No other road, nggak ada jalan lain. No other way. No day but today. Jadi tidak ada hari ini doang. Semangat. I cannot control my destiny. Destiny adalah takdir atau fate, gitu ya nanti. Your fate, your destiny. Trust my soul. Trust adalah percaya, kayak believe. Ada iklan, trust me, it works. Oke, Elmen. Saya udah nggak pakai Elmen sekarang ya. Pakainya Denkau. Okay, I trust my soul. My only goal is just today. There is only now. There is only here. Jadi sekarang di sini. Give in the love or live in fear. Okay, fear adalah ketakutan. No other path, no other way. No day but today. There is only us. Cuma kita doang. There is only this. Ini doang. Forget regret. Lupakan penyesalan, jangan menyesal. Or life is your to miss. No other road, no other way. No day but today. Oke, gitu ya. Good. Gonna say this. What does the song talk about? Nah, ini ngomongin apa? Ini ngomongin makanya no day but today. No day but today. Isinya ngomongin hari ini. Dan hari ini sama dengan present. Okay, living for the present. Present adalah sekarang. Lampau adalah past. Gitu. My past, present. Jawabannya adalah ini. Okay, living for the present. Meaning artinya meaning of life. Wishing to live better. Wish berharap hidup lebih baik. Facing obstacle adalah halangan, rintangan, menghadang. Kayak kerasakti ya. Okay, obstacle. Banyak obstacle in life. Halangan dalam hidup. 46. The song describes someone who leaves regret behind for a better life. Jadi penyesalan biarkan salah penyesalan dan kita harus maju untuk menghadapi kehidupan yang lebih baik. Nah, gitu ya teman-teman. Jangan sampai menyesal karena kalian tidak belajar malam ini. Jadinya harus tetap belajar. Karena kalau besok menyesal itu tidak berguna lagi karena ujiannya sudah selesai ya. Good lah. Terus yang ini, take every opportunity. Opportunity adalah kesempatan. Take mengambil every opportunity to be better. Struggle. Struggle adalah perjuangan. Makanya kalau ingat PDIP ada struggle party gitu ya. Oke. Kalau PKS berarti justice. Nanti ada justice ya. Ada justice-nya. Kalau Nasdem nggak ada. Oke, Golkar nggak tahu ya. Oke, good. Oke, struggle, ingat PDIP. Nanti PKS, justice gitu ya. Oke. Partai apa lagi yang kira-kira disebut, teman-teman? Oke, kalian belum milih ya. Struggle to overcome problem. Overcome keluar lagi ya. Overcome artinya mengatasi atau solve. Nanti dengan solve ini ya. Makanya solution adalah solusi. Take charge of her destiny. Jadi melakukan takdirnya. No. Jawabannya adalah A. Leaves regret. Tinggalkan penyesalan untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi, good. Thank you. 47. 3 lagi ya. Ya, ada yang udah tidur kayaknya, Miss Yus. Nice. Alright, good. Yeah. That's okay. Good. Lanjut. No day but today. Oke, tidak ada hari ini, tidak ada hari selain hari ini, gitu artinya teman-teman. The expression means that we should. Oke, harus ngapain kita artinya?
Jawabannya adalah yang 2 dan 4. Live each day as if it were our last. Jadi, kayak ini sedang pengajian ya. Hiduplah seperti hari ini adalah hari terakhirmu. Oke. Berarti harus diganti. Study tonight as if it were our last. Jadi ya memang besok kan terakhir ya. Jadi terakhir. Jadi harus belajarnya malam ini. Live each day as if it was our last. Terus yang keempat, enjoy your life no matter what. Jadi nikmati hidup, apapun hidupnya, nikmati. Good. Jadi jawabannya adalah ini teman-teman. Start our duty. Duty adalah kewajiban. Oke. Start our duty before due date. Sebelum due date adalah sebelum jatuh tempo ya. Oke, sudah mau berakhir. Yang ketiga, work hard to achieve our goal. Jadi bekerja keras untuk cita-cita. No, this is not. Oke, jawabannya adalah ini ya. Enjoy sama yang 2. Live each day as if it were our last. Okay, good. Yeah, okay, we come to final. Okay, you're gonna find the last then. Okay. Lihat teman-teman. School attendance. Attend artinya hadir. Sama dengan present. Present, hadir. Kalau tidak hadir, absent. Nah, attendance adalah kehadiran. And mental health. Mental adalah mental. Health adalah kesehatan. Disorder adalah gangguan. Jadi ini mungkin penelitian tentang ketidakhadiran berhubungan dengan gangguan mental atau gangguan kejiwaan. Oke, mental disorder adalah gangguan mental are significant cause. Jadi adalah significant adalah penting cause of absence. Jadi ketidakhadiran itu biasanya ada gangguannya. Particularly terutama in high school, new examination, ujian of data from Australian Child and Adolescent. Adolescent itu ABG, kayak kalian itu udah ABG. Survey of Mental Health and Well-being. Well-being itu kayak kesehatan manusia atau kemanusiaan shows that analysis is based on 541 survey children who, ini yang disurvey ada 500 sekian, 5.000 sekian survey children who were attending yang sedang belajar di Australian school year 1 sampai 12. Okay, in 1 in 7, satu di antara 7 children meet diagnostic criteria for mental disorder. Jadi 1 di antara 7 itu ada gejala gangguan kejiwaan ya, atau mental. 56.7% of absence ketidakhadiran for children with mental disorder were due to mental illness, karena ada sakit ya, sakit kejiwaan. 7.3 was the average. Average adalah rata-rata. Okay, number of days absent. Jadi was average number of absent. Average number of days absent for children with mental disorders. Okay, good. Ini ada average number of day absent. Okay, coba no mental disorder with mental disorder. No mental disorder with mental disorder. Oke, ada ini 1 sampai 6, 7 sampai 10, 11 sampai 12. Oke, good. Teacher. Oke. Note, gangguan mental merupakan penyebab signifikan dari absensi, terutama tingkat sekolah menengah. Udah ya, tadi udah di ini kan. We come to our last 3 questions. Oke, ketiga. Pertanyaan ketiga terakhir. Number 48, the text is published. Nah, kemarin ini keluar publish. Publish, ada publish, publisher. Publisher adalah penerbit. Oke, adalah penerbit. Jadi untuk apa? The text is published to, jawabannya adalah inform relation of student presence. Presence itu kehadiran, and mental health disorder. Sama dengan gangguan kejiwaan. Oke, provide artinya menyediakan. Show artinya menunjukkan. Present. Present artinya menampilkan, teman-teman. Jadi hati-hati. Kalau present artinya hadir. Tapi ini present artinya menyajikan atau menampilkan ya. Artinya ada 2. So please be careful. Provide data student mental health in Australia.
show the average mental health disorder cases, present the graphic of student mental health. Jawabannya adalah inform the relation of student presence, kehadiran, and mental health disorder. Oke, jadi hubungannya ini. School attendance sama mental health disorder. Attendance adalah sama dengan presence. 49. What will probably the Australian school? Apa probably artinya kemungkinan. The Australian school do to overcome lagi. Berapa kali membaca kata overcome? Hanya 4 kali sudah. Ya, oke, good. Overcome the issue. Bagaimana untuk mengatasi masalah ini? Oke, jawabannya adalah analyze the survey for the future policy. Jadi ini menganalisa. Conduct artinya melakukan parenting program massive. Oke, massive adalah kayak the massive itu band, massive artinya besar atau secara lebih luas. Conduct parenting program, parenting adalah berhubungan dengan orang tua ya. Program massively. Change student attendance regulation. Jadi mengubah student attendance regulation, aturan kehadiran siswa ya, oke. Yang D, organize counseling. Organize counseling, consult dari kata konsultasi, BP ya, atau BK, counseling session continuously. No. Jawabannya adalah A. Dan yang terakhir teman-teman, ya. Yang nomor 49 kenapa nggak yang D? Kenapa yang nggak D? Oke, present graphic student mental health. Karena tujuannya bukan untuk... Enggak, yang nomor 49, Pak. Oh, 49. Oke. Bukan? Organize counseling session continuously. Tahu nggak continuously, Mbak? Apa artinya? Secara terus-menerus. Oke, nah ini. Continuously artinya terus-menerus. Oke. Oke, jadi beda. Continuous terus-menerus. Karena ini adalah berarti kalau dari data ini berarti kan dianalisa. Oke. Terus harus diapa ini? Berarti berhubungan dengan nanti ini. Policy. You know policy? Policy adalah kebijakan. Karena nanti misalnya dari grafik ternyata penelitian ternyata misalnya banyak anak yang bolos, akhirnya karena banyak anak yang bolos harus diapain kayak gitu ya. Dan makanya dianalisa surveinya untuk policy yang ke depan gitu ya. Oke, bukan yang organize counseling. Counseling itu counseling kayak BK gitu. Session continuously terus-menerus. Enggak ya. Guru BK-nya nanti pingsan, Mbak. Ya. Terima kasih, Pak. Thank you. Great. Oke. Policy ya di sini yang harus dicatat. Thank you. Terakhir, bagus keren nih. Next 50. Which statement are true about infographic? Jadi infographic yang ini mana yang benar? Coba kita cek. Ya, jawabannya B. Yang satu, teenager with mental disorder leave the school day on average. Oke, coba. Teenagers with mental disorder leave the school 25.9 days average. Coba lihat ada. Ini. With mental disorder. Nah, ini ada. Tinggal lihat doang ya. Oke. Ya, terus yang kedua. 1 in 7 children has criteria of mental illness. 1 di antara 7 ada kemungkinan bahwa mereka mengalami gangguan ini di sini. Oke, great. Itulah teman-teman. But thank you. But once again, okay, stop sharing. Karena bahasa Inggris tidak ada yang ini teman-teman, tidak ada yang fix. So all you have to do later on harus banyak berlatih membaca dan menganalisa soal ya. Itulah teman-teman. So anyway, thank you so much for all of your attention. Mohon maaf tidak bisa membantu banyak. Saya ikut mendoakan semoga besok yang terbaik. Ada yang bertanya, mohon maaf. Nilainya bagus-bagus semua. Amin. Sir, ada yang bertanya tadi? Apa ya? Oke. Zahra, silahkan.
Zahra. Because sama because of gimana Mister buat ini? Because. Oke. Kalau because diikuti oleh subjek. Misalnya, ini. Because you love me. Tapi diikuti saat subjek ya. Tapi kalau because of, nanti diikuti oleh kata benda. Sebentar. Because you love me. Because of your love. Gitu. Diikuti oleh kata benda nanti. Beauty. Ya. Because of Ya, your beauty. because of your beauty. Karena kecantikanmu, aku memberiku uang. Aku memberikan kayak gitu, Mbak. So, oke. Kalau because diikuti kata subjek, kalau because of diikuti kata benda. Ya. Oke, thank you. Nanti kalau masih agak bingung, you can check. Semua sekarang ada di gitu. So, teman-teman, karena sekarang ada apa namanya AI, artificial intelligence, teman-teman bisa mendapatkan jawaban apapun, but you need to be careful karena kadang jawaban itu tidak valid, jadi jangan mudah untuk percaya, nanti tetap tanya sama Miss Yus atau Miss Fa. But anyway, that's great, thank you. Itu yang bisa saya bantu Miss Yus. Jika ini ada pertanyaan lagi. Ya, ada monggo, pertanyaan silahkan. lagi. Pak, misalnya kalau belajar lewat AI itu bisa nggak, Pak? Kenapa? Belajar kayak kosakata dari AI. Agak susah sih Mas, tapi memang it's helpful, tapi membantu. Satu, membantu pengucapan, dan ada banyak sekarang. Jadi teknologi itu sangat membantu, tetapi juga harus tetap ada guru. Ya. So, terutama untuk hal-hal yang hal-hal yang memang perlu guidance kayak gitu. Jadi tidak bisa hanya mengandalkan dengan AI. Sekarang ada namanya, kalau di Amerika tuh ada Chat GPT, itu banyak yang protes dan mau di-blocking. Gitu. Tapi ya, itu nanti silakan konsultasi dengan guru-guru ya. Oke. But anyway, sekarang karena dunianya memang sudah maju, jadi teman-teman you can use the technology untuk kebaikan teman-teman, but you just need to be more careful ya. Perlu hati-hati aja. Oke, good job. Terima kasih Miss Yus. Thank you so much, sir. Yeah. Okay, maybe you can end it, nggak apa-apa. Oke, so sekali lagi teman-teman, terima kasih. Saya ikut bangga dan bahagia dengan Mucil tahun ini karena hasilnya bagus untuk bahasa Inggris terutama. So good luck, dan semoga besok diberikan kemudahan dan kelancaran, tapi memang ada usaha, ada hasil, dan nanti hasil tidak akan mengkhianati usaha. Jadi teman-teman berusaha, sama mohon doa restu dari Bapak Ibu besok ya. Terima kasih. Paling itu aja. Sukses semuanya.